Insya Allah kita melanjutkan pelajaran kita. Yang pertama, saya menambahkan satu materi untuk akidah biar nggak lupa juga. Kita buka Quran surah Al-A'raf ayat 54 untuk mengingatkan tentang bagian akidah. Sudah lama kita tinggalin masalah akidah. Surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Inna sesungguhnya rabbakumullahu alladzi rabb kalian adalah khalaqas samawati wal ardh yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam di dalam 6 masa tsumma stawa 'alal arsy kemudian beristiwa di atas arsy. Yugsil lailan nahar yatslubuhu hasisa yang memasukkan malam kepada siang hasisa dengan cepat. Wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Dan Allah juga menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang, semuanya taat kepada Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalqu wal amr adalah hak Allah untuk menciptakan dan memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha barokah Allah, Rabb semesta alam. Ini adalah ayat yang dipakai untuk menerangkan bab keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Minhajul Muslim di bab pertama di ayat yang pertama. Jadi di salah satu masjid saya menyampaikan tentang kitab Minhajul Muslim. Jalan hidup seorang muslim. Itu kitab yang paling sederhana untuk belajar agama sebenarnya. Nanti insya Allah saya juga sampaikan sedikit-sedikit di sini. Nah, ini dari ayat ini kita belajar tentang bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Berarti wa ma bainahuma, apa-apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi adalah penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun langit, para ulama menyebut di sini ayat ini adalah menunjukkan yang di atas maksudnya. Kemudian bumi yang di bawah. Jadi yang di atas, yang di bawah, yang di antara keduanya semuanya yang menciptakan Allah. Berarti termasuk di antaranya adalah kita. Kemudian segala sesuatu yang ada di antara keduanya yang menciptakan Allah. Ini menjadi akidah yang penting untuk kita semua sehingga kita bisa menyikapi dunia ini dengan lebih baik. Kalau yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang menciptakan apa-apa yang ada di antara keduanya adalah Allah, maka yang berhak memilikinya pun berarti Allah Subhanahu wa taala. Gini Bang. Berarti yang memiliki langit, memiliki bumi dan memiliki di antara keduanya adalah Allah. Berarti yang memiliki diri kita siapa? Allah. Yang memiliki anak kita? Allah. Yang memiliki istri kita? Semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Karena yang menciptakan, yang memiliki itu Allah, berarti yang berhak mengurusi siapa? Allah juga. Kadang-kadang kita mengambil haknya Allah dengan merasa ikut-ikut mengurusi sehingga kita pusing. Sebenarnya kita diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita tuh taat kepadanya, beribadah kepadanya, nanti Allah yang akan mengurus segala sesuatu keperluan kita. Termasuk pekerjaan kita biar diringankan oleh Allah. Semuanya kita yakin betul bahwa Allah yang mengurus. Kalau Allah yang mengurus, memiliki, menciptakan, berarti Allah pula yang akan memberikan rizki kepada masing-masingnya. Maka dikatakan daun jatuh di tengah gelap malam pun Allah tahu. Apalagi kita manusia. Sebenarnya dari ayat ini kita belajar bahwa kita tuh harus tenang banget menghadapi hidup sebenarnya. Walaupun serut apapun gitu. Termasuk masalah pilihan-pilihan Pak. Kita nggak perlu terlalu kita hanya menjalani saja sebenarnya, memberikan yang terbaik yang kita bisa, karena tugas kita nanti nafsi. Kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk masing-masing diri kita. Kemudian dikatakan visit tati ayam sumastawa alal ars. Ini masalah akidah juga. Ini yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Kita tidak perlu masuk di wilayah itu. Jangan tidak perlu mengkonsumsi video-video di YouTube yang terkait dengan visit tati ayam sumastawa alal ars. Kata-kata sumastawa alal ars, Allah beristiwa di atas ars, itu kan jadi soal di kalangan ahli akidah. Itu nggak perlu kita masuk ke situ. Ini sebenarnya zaman dulu nih, kata-kata sumastawa alal ars itu hanya ada di pondok-pondok saja. Ini gara-gara musim YouTube jadi semuanya bisa keluar.
Ini masalah akidah yang diperselisihkan. Karena kalau yang mengatakan Allah di atas ars dikatakan mendzatkan Allah, sehingga dikatakan mujassimah, menjisimkan Allah dan lain sebagainya. Yang pasti jenengan tidak perlu masuk ke wilayah itu. Ars itu makhluknya Allah yang paling besar, itu namanya ars. Jadi bagaimana besarnya ars? Nah, makanya kan kalau yang memahaminya tidak sempurna nanti dikira singgasana, dikira Allah butuh ars gitu maksudnya. Padahal tidak begitu. Padahal tidak begitu. Makanya kita tidak perlu masuk ke wilayah itu karena khawatir nanti jenengan malah pusing. Karena butuh tools, butuh alat untuk memahami itu. Kemudian visit tati ayam di dalam 6 masa. Kenapa kok di dalam 6 masa? Ini juga wilayah akidah. Wilayah akidah. Inilah batas-batas kita itu harus meyakini Allah apa adanya. Sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita. Ada bagian-bagian yang kita tidak perlu ikut-ikutan wilayah itu. Jangan kok kita mikir zatnya Allah. Kita mikir handphone kita aja kadang-kadang nggak nyampe pikirannya, iya nggak? Jadi kan kok bisa telepon begini ada gambarnya di sana di Amerika, kok bisa sekarang kita ngomong kemudian di Amerika kelihatan gambar kita, itu aja kita nggak bisa nerangin, iya nggak? Bisa nggak nerangin? Kok bisa? Lewat kabel kah wajah kita? Lewat kabel kemudian terbang ke atas sampai ke sana? Kan kita aja nggak bisa nerangin kalau nggak punya ilmunya, iya nggak? Ada yang bilang begini, ya. Gampang sih sebenarnya, asal ada pulsanya bisa. Itu ada pulsanya bisa, kalau nggak ada pulsanya nggak bisa. Ya itu kan sebatas pengetahuan itu. Jadi ada bagian-bagian yang jangan kita memaksakan di wilayah itu. Seperti visit tati ayam. Bagi Allah menciptakan langit dan bumi kan gampang banget. Kun fayakun selesai, ya enggak? Ya enggak? Tetapi kenapa di sini disebutkan visit tati ayam? Kenapa disebutkan 6 masa? Kok nggak dadak 6 masa barang? Ini disoal oleh orang non muslim ini, ayat ini. Kata-kata visit tati ayam itu disoal oleh orang-orang non muslim. Maka sekali lagi pada wilayah itu kita beriman kepada Allah saja, ya. Bukan berarti kita mematikan otak kita, tetapi ada bagian-bagian yang memang bukan wilayah kita. Sebagaimana saya terangkan tadi, kita menceritakan tentang bagaimana proses wajah kita masuk ke dalam handphone, kemudian sampai ke sana, kemudian diterima ngomong saja, kita sudah nggak nyampe karena kita nggak punya cukup ilmunya, apalagi memikirkan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Coba dikabarkan di sini, inna rabbakumullahu allati khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayam sumastawa 'alal ars. Jadi kata-kata khalaqas samawati wal ardi ini menunjukkan kita itu memang harus merendahkan diri kita dalam beberapa hal, dalam banyak hal kita memang harus ya begitulah Rabb kita. Kemudian tadi dikatakan tentang ars, sebenarnya pembahasan tersendiri nih, tentang ars itu makhluknya Allah yang paling besar. Besarnya seberapa? Besarnya seberapa? Dulu udah pernah saya sampaikan ini. Jadi bumi ini dibandingkan dengan langit pertama seperti cincin di tengah padang pasir. Cilik banget bumi. Bumi plus langit pertama digabung jadi satu, dibandingkan langit kedua seperti cincin di padang pasir. Sebenarnya ini ingin mengatakan kalimat Allahu Akbar tentang hadis itu tuh. Kemudian bumi langit pertama, langit kedua dibandingkan langit keempat seperti cincin di padang pasir sampai langit ketujuh. Bumi langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digabung jadi satu, yang besarnya nggak karu-karuan itu. Dibandingkan arsnya Allah seperti cincin di padang pasir. Apalagi Allah penciptanya, itu maksudnya. Maka kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah sini dikatakan visit tati ayam sumastawa 'alal ars. Ya terserah Allah. Nanti sebenarnya ada pelajaran yang bisa diambil dari persoalan namasa, tapi ini bukan pelajaran kita sekarang. Kemudian yuksil lailan nahara yajlubu hasisa. Bayangkan Allah mengabarkan kepada kita, ia memasukkan malam kepada siang dengan cepat atau memasukkan siang kepada malam dengan cepat. Begitu seperti ini nanti, datang siang malam hilang. Ya enggak? Begitu nanti gelap malam siang hilang. Begitu terus sampai datang hari kiamat. Jangan kebayang enggak? Kalau bukan Allah, siapa yang bisa mengatur seperti itu? Maksudnya itu. Sehingga kita tuh kecil sekali kita paham bahwa dunia ini dikendalikan oleh zat yang Rabb semesta alam, Rabb semesta alam. Jadi kalau kita punya soal dalam hidup itu kelihatan menjadi lebih ringan ketika kita melihat gambaran besar tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan malam menjadi siang, siang menjadi malam saja, itu Allah lakukan itu. Dan itu terus menerus patuh. Memang pernah komplain, kan nggak komplain, ya kan? Kadang-kadang didatangkan gerhana itu bagaimana sebab Allah itu
mengatur alam semesta ini luar biasa, luar biasa. Kemudian wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Adapun diciptakan matahari, bulan, bintang, semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Hasr yang mau menerima tanggung jawab itu justru manusia, ya, saking hebatnya. Padahal bulan, bintang, gunung itu nggak mau ya, menerima tanggung jawab tentang apa yang disyariatkan kepada mereka. Gitu. Manusia sedemikian dahsyatnya, ya. Yang mungkin jangan masih ingat ayatnya yang Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Apal enggak itu? Alimul ghaibi wasyahadah. Menceritakan tentang seperti itu. Kemudian Allahu khalqu wal amr adalah haknya Allah untuk menciptakan dan memerintah. Jadi yang berhak menciptakan dan memerintah itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diperintah, ya memang hak Allah memerintah kepada kita, pasti kebaikan untuk kita. Biasanya yang menjadi keliru adalah berselisih dengan perintah Allah. Siapapun yang berselisih dengan perintah Allah, niscaya dia akan rusak hidupnya. Dikatakan Allahu khalqu wal amr, adalah hak Allah untuk menciptakan dan memerintah. Kita diciptakan oleh Allah, kita diperintah dengan aturan-aturan, ya sudah manut saja. Memang kita tujuan diciptakan dalam rangka itu. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Ayat ini diperjelas dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, ya kan? Segala puji bagi Allah, okay, Rabb semesta alam. Jadi ada beberapa ayat yang mendukung keterangan ayat Al-A'raf 54 ini untuk menerangkan akidah terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada Allah inilah intinya iman kita. Okay. Ini di pembahasan rukun iman yang 6 itu. Okay. Rukun iman yang 6. Iman yang pertama iman kepada Allah, dan diantaranya ada yang diangkat adalah ayat Al-A'raf 54 ini. Jadi itu untuk mengingatkan akidah biar nggak lupa, karena kita lama nggak bicara tentang akidah. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke hadis kedua di kitab Syama'il.